Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seseorang yang mengungkapkan rasa syukurnya dalam sebuah tulisan. Aku bersyukur untuk ruang makan yang kotor sesudah menjamu teman-temanku, karena itu berarti aku dikelilingi banyak orang yang mengasihiku. Aku bersyukur untuk pajak yang harus kubayar, karena itu berarti aku mempunyai penghasilan. Aku bersyukur untuk pakaian yang mulai sempit, karena itu berarti aku mempunyai makanan yang cukup. Aku bersyukur untuk halaman rumput yang harus dipangkas, jendela yang harus dibersihkan, dan selokan yang tersumbat, karena itu berarti aku memiliki rumah. Aku bersyukur untuk keringat yang bercucuran setelah berjalan cukup jauh, karena itu berarti aku masih mampu berjalan. Aku bersyukur untuk suara fals seseorang yang terdengar dengan jelas ketika sedang bernyanyi di gereja, karena itu berarti aku memiliki pendengaran yang baik. Aku bersyukur untuk alarm yang membangunkanku pada waktu subuh, karena itu berarti Tuhan masih memberiku kehidupan. Aku bersyukur untuk otot yang pegal-pegal di sore hari setelah bekerja, karena itu berarti aku masih produktif. Makna dari kalimat-kalimat di atas yaitu, di balik segala sesuatu yang kelihatannya tidak menyenangkan, selalu ada hal-hal baik yang patut disyukuri. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, orang selalu cenderung untuk mengeluh dan tidak puas. Bahkan tidak hanya sebatas mengeluh, ada juga yang mulai menyalahkan situasi, orang lain, atau Tuhan. Sekarang marilah kita mengubah kebiasaan itu dan menggantikannya dengan ucapan syukur. Tanpa disadari, kita selalu membiarkan diri kita untuk mengeluh tentang banyak hal. Pekerjaan yang menumpuk, cuaca, kelemahan sesama, termasuk pasangan, uang yang tidak pernah cukup, makanan yang tidak sesuai selera, dan sebagainya. Sebenarnya kebiasaan mengucap syukur akan membangun sesuatu yang positif dalam diri kita. Bersyukur membuat kita bisa menghadapi situasi yang sulit dengan tenang, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, membuat beban menjadi ringan, dan hati tidak kehilangan damai sejahtera. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kegembiraan lahir dari hati yang bisa mengucap syukur. Jika kita bersyukur, maka hati kita akan gembira. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini berusahalah menemukan alasan untuk mengucap syukur di balik keadaan yang sepertinya tidak menyenangkan. Ucapan syukur juga merupakan wujud ketaatan dan keyakinan kita kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalani kesulitan seorang diri. Ia berjanji bahwa dalam segala hal Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Biarlah kita mulai mengembangkan kebiasaan untuk mengucap syukur dalam segala hal.
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau menyertaiku selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.